Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana tambah semangat ya menyelesaikan pelajaran kita tentang Nabi dan Rasul, karakter dan penamaannya yang ada dalam Al-Quran, dan menyelesaikan ibadah Ramadan kita 1444 Hijriah. Malam ini kita akan sama-sama belajar Nabi Allah Isa alaihi salam. Bang Sarip, Nabi Isa alaihi salam. Udah hampir di penghujung nih Bang Sarip. Ya. Nabi Isa alaihi salam berapa kali Allah sebut nama beliau di dalam Al-Quran? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Isa. Ya, nama Nabi Ya, Isa. nama Isa alaihissalam. Isa itu dalam Quran disebut sebanyak 25 kali. 25 kali, banyak ya? Ya, 25 kali. Ada yang menggunakan Al-Masih. Al-Masih. Digandeng dengan Al-Masih. Ya. Ya, Al-Masih. Itu ada 11 ayat. 11 ayat. Itu di luar yang sendiri ya? Enggak, iya, Ya. ada yang digabung. Ada digabung. Digabung pakai kata. Jadi Isa, nama Isa ada Al-Masih, Isa Al-Masih, atau Al-Masih Isa. Itu jadi bisa jadi ayat yang sama. Ya. Tapi yang menggunakan tambahan Al-Masih ada 11 kali. Ayat. 11 kali Ya, maksudnya. disebut ya. Ada yang menggunakan tambahan di belakangnya Ibnu Maryam. Ibnu Maryam. Ya. Putra dari Iya, putra dari Maryam. Maryam. Nah, jadi pakai tambahan Ibnu Maryam itu sebanyak 23 kali. 23 kali. Ya. Isa dengan Al-Masih 11, Ibnu Ya. Maryam Ya, 20. Isa dengan Ibnu Maryam, ada yang digabung Al-Masih, Isa, Ibnu Maryam bisa itu ya. Ada juga. Jadi total semua ya ada yang tadi 23, 11 dan 25 kali. Subhanallah. Jadi memang agak lumayan banyak lah ya. Subhanallah. Lumayan banyak. Di berapa surat Bang Sarip? Berapa surat? Sebarannya banyak banget ya, banyak sebarannya ya. Insya Allah sahabat, siap-siap Ya, sahabat. ada di surat 2, Ali Imran. surat kedua. Al-Baqarah maksudnya. Itu ada 3 kali disebut. Al-Baqarah. Ya, 87, 136, 253. Ada di Ali Imran, Kedua, surat Ali Imran, ketiga, surat ketiga. itu disebut sebanyak 5 kali. Ya. Ya, 5 kali. Ya, 5 kali ya. 45, 52, 55, 59, ada 84, ada di surat keempat 3 kali. An-Nisa. Anissa, 3 ada di kali. surat kelima. Al-Maidah. Surat kelima itu ada kurang lebih 6 kali. Ya, ada di surat ke-6 1 Al-An'am. kali, surat ke-19 Maryam. ya 1 kali, surat ke-33 33. 1 kali, surat ke-42 1 kali, surat ke-43 ya 1 kali, surat ke-57 ya 1 kali, surat ke-61 2 kali ya. Nanti ada tambahan lain ya tadi. Total berapa surat tadi Bang Sarip? Total surat tadi surat 2, 3, 4, 5, 6, 19, 33, 42, 43, 10 surat. 10 surat ya. Subhanallah. Adapun itu Bang Sarip, konsep penamaan Isa. Kalau dari penamaannya ya bisa diambil dari kata asa. Asa. Asa itu semoga. Ya. Ain, sin, Asa, ya asa. alif, alif. Asa ya isu. Asa Yang ya isu. Oh, isu. hidup. Semoga itu kan harapan kan? Iya, semoga itu harapan. Iya. Semoga itu adalah harapan. Asa. Oh, ini orang punya asa. Punya harapan hidup. Harapan, ya. Asa. Subhanallah. Asa ya isu. Aisan gitu ya. Masdarnya. Masdarnya. Artinya adalah harapan pasti. Ya, harapan. Ya, ada harapan pasti. Nah, disinilah ya. Jadi memang orang butuh harapan. Untuk semangat hidup ya. Semangat Kalau hidup. nggak ada Dan harapan, itu butuh nggak punya kepastian. semangat hidup. Itu butuh kepastian. Iya. Itu butuh kepastian. Iya. Supaya nanti kita akan mengalami satu kelulusan yang kelulusan Nilainya yang kumlot lah gitu ya. kumlot, bahkan summa kumlot. Subhanallah. Itu nanti Muhammad. Iya. Di penghujung. Iya, nanti Muhammad lah itu Ditutup nanti akan summa dengan Nabi kumlot Muhammad. itu. Subhanallah. Iya. Tapi seseorang harus punya harapan. Untuk semangat hidup. Jadi dengan Yahya kemarin kan dekatan tuh. Iya. Dan masih saudaraan kan. Sepupuan berarti. Nabi Isa Isa dengannya sepupuan. 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 Dan sama-sama pendek umurnya.
Ya, Yahya 33 tahun, Isa 32 tahun. Masya Allah, masih muda sekali. Masih muda-muda, dua-duanya muda-muda sekali. Nabi Isa juga Masih muda sekali. sudah menikah atau belum ketika beliau wafat? Ya, itu ya tadi perbedaan pendapat ya, nanti ada perbedaan pendapat. Nah itu Bukan dengan itu. kalau disebutnya Al-Masih, bedanya apa tuh Bang Sarip? Kan kita suka juga dengar Al-Masih itu untuk... Ya, kalau kata Al-Masih sebenarnya katanya Masaha. Kan Isa Al-Masih, Ya. maksudnya Al-Masih. Masaha apa? Masaha Menyentuh, menyentuh kan? ya. Ya, menyentuh. Menyentuh. Orang bilang membaptis bisa. Menyentuh. Isa Al-Masih Menturap maksudnya? ya mengusap. Ya kan mengusap kan? Masaha kan? Nah, mengusap. Seperti berwudu. Ya. Diusap sembuh. Makanya nanti Isa punya mukjizat itu menyembuhkan penyakit. Bahkan nanti orang mati Allah. bisa hidup kembali untuk kepentingan otopsi. Iya. Nah, tinggal disentuh. Beliau seorang ahli pengobatan kan. Masya Allah. Sentuh saja. Jadi Isa Al-Masih itu masihnya Ya, itu. Jadi ada kemaslahatan. Jadi atau juga jadinya musiha. Apa musiha? Yang disucikan. Yang disucikan. Yang disucikan. Karena Isa itu disucikan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau dikaitkan dengan Nabi Isa, gitulah itu. Jadi ada makna keberkahan, ada makna apalagi lah anugerah dan lain-lain. Itu kata Masaha. Ya, Al-Masih yang dikaitkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Nah, jadi itu nanti akan berkaitan dengan mukjizat Nabi Isa dan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa semuanya. Isa diberkahi karena ada kata Al-Masihnya. Isa itu dianugerahi banyak hal, itu juga tadi berkaitan dengan kata Al-Masih. Isa itu dapat menyembuhkan penyakit itu juga berkaitan dengan kata Al-Masih. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, itu juga berkaitan dengan kata Al-Masih. Al-Masih. Subhanallah, banyak sekali. Nanti saingannya ada Masih Dajjal. Iya, itu bedanya? Ya. Bang Sarip? Ya sama, Dajjal juga sakti kan? Iya. Karena dia saingan. Ya, kalau kemudian nanti ada keterangan nanti Isa akan turun lagi, setelah Dajjal turun, Isa turun lagi karena sama-sama punya kesaktian itu. Kesaktian Al-Masih itu. Ya, cuma di Quran kan nggak disebut Dajjal kan keterangannya. Ada di hadis. Keterangan tentang Masih Dajjal itu ada kurang lebih 330 hadis. Banyak kan berarti diingatkan. Iya, tentang sebutan Masih Dajjal. Nanti ada keterangan tentang fitnati Dajjal. Fitnahnya Dajjal. Karena lebih kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Kebanyakan tuh ada 341 hadis nanti disebut tentang kata fitnah Dajjal. Masya Allah. Ya, tentang Dajjal sendiri lebih banyak lagi, 4.000-an. Masya Allah, dalam hadis. Ada 4.000-an hadis yang menyatakan tentang menyebut nama Dajjal. Masya Allah. Nah, kita kembali ke Nabi Isa. Nabi Isa ya. Kaitannya beliau juga disebut dalam Al-Quran Ibnu Maryam. Kan ada 11 ya. Ya, karena kan memang 23. Dalam kisah itu kan Maryam tidak disentuh oleh laki-laki kan. Nah, iya. Nanti ada kaitan dengan roh. Jadi Allah ingin menyampaikan ya. Allah meniupkan rohnya ya kepada Maryam. Ya, kepada Maryam. Yang mau kita baca untuk kita bisa peristiwa yang agak panjang kisahnya itu di surat kelima. Di 10. Surat kelima Al-Maidah ayat 110 ya. Sahabat, silahkan dibuka Quran surat kelima Al-Maidah. Kita sama-sama akan membaca dari ayat 110. Ya. Baik, saya izin membaca sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Dengan Rohul Kudus. Dengan Rohul Kudus. Ya, siapa Rohul Kudus? Allah. Jibril. Oh, Jibril. Ya, Jibril. Malaikat Jibril ya? Ya. Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Nah, jadi salah satu mukjizatnya sejak dalam buayan masih kecil, ketika orang belum bisa bicara, Isa sudah bisa bicara. Dan terus itu kemampuan bicara itu sampai ketika dia sudah masuk usia dewasa. Sampai nanti wafat di usia 32 tahun. Jadi memang dia punya kemampuan berbicara yang luar biasa.
Ya, itulah Isa. Ya, makanya ibunya suruh diam. Jadi Ibunya beliau puasa bicara ketika Beliau. ada fitnah. Ya, Maria melakukan tindakan yang keji karena nggak punya suami, nggak disentuh laki-laki, kok kemudian bisa punya anak, gitu ya. Nah, ya, maka Maryam suruh puasa bicara, nggak usah ngomong, nanti yang ngomong langsung anaknya. Subhanallah. Itu ya. Masya Allah. Ini tuh Bang Syarif. Ya. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Ya. Jadi Isa dari kecil sudah bisa menulis. Lain dengan Nabi Muhammad. Nanti ya Umi. Tidak baca tulis ya. Tapi Isa sejak kecil dia sudah bisa menulis. Berbicara, menulis. Ya, Masya dia Allah. sudah bisa menulis. Dan bahkan tadi Isa itu kan dapat 2 kitab. Artinya pertama melanjutkan kitab Taurat. Isa paham dengan Taurat, perjanjian lama. Kemudian nanti Isa juga dapat kitab Injil. Kemudian setelah itu. Jadi 2 kitab Isa pelajari. Itu beliau cerdas sekali ya Bang Syarif. Ya. Kemudian engkau meniupkannya. Oh, tadi itu ya burung ya. Iya, burung. Mujizatnya juga tadi. Ada bukti roh dalam Rohul Kudus itu ya. Dari tanah bikin bentuk burung, ditiupkan jadi burung beneran. Jadi bisa bergerak Jadi bisa bergerak. Masya Allah. Itu mujizat ya. Ya, untuk membuktikan bahwa ini adalah ruh, bagian daripada rohnya Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, subhanallah. Antara Rohul Kudus dalam dirinya. Menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan Orang yang buta sejak lahir iya, bisa disembuhkan. Tinggal diusap. Masahat tadi ya, Al-Masih. Al-Masih. Nah, ya. Ini lagi menceritakan tentang Al-Masih itu sebenarnya. Di ayat ini ya. Ya. Yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Penyakit kusta kan susah disembuhkan. Ya. Kayak sebelumnya Nabi Ayub yang kena kusta ya. Nah, ini Isa dapat kemampuan untuk tadi menyembuhkan penyakit kusta. Usap saja. Masya Allah. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup. Ya. Dengan seizinku. Semua orang mati hidup lagi dari kubur untuk kepentingan otopsi. Dia ceritalah. Masya Allah. Ya, Cerita. Ilmu sekarang yang dikembangkan tidak seperti itu. Ada ilmu namanya hipnosis. Hipnotis. Jadi bisa menggali data ya Bang. Orang dibikin tidur, ya. Setelah tidur dia bisa bicara. Iya. Dia bisa bangun. Dan dia bisa mengakui segala macam kesalahan yang kemudian tidur lagi kan. Tidur itu kan adalah artian mati ya. Iya. Sama dengan mati, sama dipegang. Nah, sekarang perkembangan ilmunya adalah ilmu seperti itu, ilmu hipnotis. Subhanallah. Ya. Dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu. Di kata engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya. Ada orang yang kemudian ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam nantinya. Kemudian Isa diserupakan oleh ada orang yang tadi ingin membunuh diserupakan oleh Allah seperti Isa. Nah, jadi bukan Isa yang dibunuh. Tapi serupa ya. Yang diserupakan oleh Allah seperti Isa. Seperti Isa. Nanti kita bisa lihat di surat ke-4 di sana ada keterangannya. Ya, dia tidak dibunuh, tapi dia itu ya tidak disalib, tapi ada yang diserupakan seperti Isa. Itulah yang dibunuh. Itulah yang disalib. Allah mengangkat Isa. Surat 4 nanti kita apa itu. Boleh dibuka dulu. Tadi tahan dulu surat ke-4. Ya. Kita tahan dulu ayat sahabat. 157. 150. Kita akan ke surat ke-4 ayat 158. 57, 157, 158. 2 ayat. 157, 158. Baik sahabat, saya izin membaca
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami angkat gunung Sinai. 157. 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Oke, itu pernyataan mereka Rasul Bani Israel. Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ya, Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya dibunuh itu, ya, melainkan mengikuti prasangka belaka. ya. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ya, jadi Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Isa. Mereka juga ragu ya Bang Sarif? Iya. Yang itu adalah orang yang diserupakan seperti Isa. Mereka sendiri juga ragu. Siapa yang itu? Terus Isa kemana? Ayat berikutnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Itu barrafa'ahullah. Maka ada istilah nanti kenaikan Isa Al-Masih. Iya, dijadikan tanggal merah. Kita peringati. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya. Jadi Insya tidak, Allah. ini penegasan dari Allah sendiri, kisah tentang penyaliban itu. Ya. Kita kembali lagi tadi ke surat ke-5 ya. Ya. Sahabat, kita kembali ke surat yang pertama tadi, surat ke-5 Al-Maidah. Kita lanjut dengan ayat 111. Ya. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi pengikut-pengikut Dalam Nabi Isa Muslim. itu, Al-Hawariyun itu adalah, ya, mereka meyakini Isa sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya. Iya. Tadi di ayat tadi 112 itu, Kepada Rasul. 110 tadi itu ya, bahwa semua kemampuan Isa itu ada belakangnya dengan izin Allah. Ku, ya. Artinya bukan Isa. Kunya Allah ya. Iya. Tapi dengan izin Allah. Semuanya Subhanahu wa atas ta'ala. izin Allah. Menunjukkan bahwa Isa hanya seorang makhluk, cuma diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Al-Masih. Lanjut. Yang tadi 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Iya, Jadi ada tantangan gitu iya, Bang Sarif. minta dari langit diturunkan makanan yang langsung bisa dimakan. Dari langit tapi ya. Iya, Masya Iya. Allah. Kalau dengan takwa apa sih yang nggak bisa, kira-kira begitu. Udah kamu bertakwa saja sama Allah. Kalau kamu bertakwa sama Allah, Allah akan berikan apa saja yang kamu mau. Masya Allah. Ya, syaratnya takwa. Tertakwa Lanjut. ya. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Ya. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ya. Itu tantangannya gitu ya. Lanjut. Isa putra Maryam berkata, berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari itu turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Berilah kami rezeki dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Iya, itu namanya hari raya, jadi banyak makanan. Hari raya apapun ya. Nah, semua banyak makanan, seolah-olah Tuhan yang menurunkan makanan dari langit semuanya. Pada saat itu mujizat dari Allah. Allah turunkan makanan dari langit. Jadi kalau ada hari raya, ada hidangan ya Bang Ada Sarif, hidangan yang banyak. dari sini ya Bang Sarif. Oke. Subhanallah. Masih banyak lagi ayat yang lain yang bisa kita yang akan Ini masih bisa berlanjut ya, Bang Iya, Sarif? berlanjut terus. Subhanallah. Tapi karena memang waktu kita terbatas ya. Nanti insya Allah. Prinsip begini, prinsip tadi adalah dari konsep penamaan itu ya, konsep penamaan itu bahwa ini sebuah harapan baru.
Isa menghidupkan itu. Ya, semuanya harus ada harapan, dan selagi kita mau belajar ya, membaca, menulis, dan kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan itu pasti. Beliau komplit ya. Menulis, Ya. bisa berbicara Oke. sejak kecil. Allah anugerahkan kepada beliau. Konsepnya berarti yang tadi Bang Sarip. Ya. Konsep dan karakter Nabi Isa. Ya. Subhanallah. Semuanya Allah. Yang memberikannya Bang Sarip. Semuanya Allah. Biarlah roh kita yang terus mendekatkan diri kepada yang Maha Ruh. Maka semuanya harapan itu pasti akan terwujud. Karena Nabi Isa juga Allah kasih mukjizat yang banyak sekali ya Yang Bang banyak Sarip. sekali. Ya, dari bisa menghidupkan Ya. mayit dan kemudian bisa menyembuhkan penyakit. Subhanallah. Bang Sarip, ini kalau Nabi Isa alaihissalam putra Maryam al-Masih kan menjelang terakhir tuh, setelahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup oleh Allah, jadi apa yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Isa? Ya. Kemudian Nabi Isa juga menyampaikan harapan baru juga, harapan pasti nanti setelah Nabi Isa akan ada Nabi selanjutnya. Maksudnya Nabi Isa kan sudah sangat banyak, nanti akan dilengkapi Iya. gitu ya Bang. Nabi Isa sendiri yang menyampaikan langsung, ya, Jadi beliau bahwa sudah nanti diberitahu. setelah beliau akan ada Nabi selanjutnya yang mengimani kitab Taurat, kitab Injil, ya, Zabur. bahkan dikasih tahu namanya, namanya adalah Ahmad. Subhanallah. Surat 61 ayat 6 itu jelas disebutkan di sana. Subhanallah. Kita akan bahas nanti ya Bang Sarip ya, di penghujung kisah Nabi dan Rasul tentang Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bang Sarip, ilmunya yang sudah diberikan kepada kami pada pertemuan kali ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikian konsep penamaan karakter dari Nabi Isa alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan karakter itu dalam diri kita. Pandai berbicara, menulis, dan dapat menolong orang lain ya Bang Sarip. Kami berdua pamit undur diri. Semoga yang kami sampaikan dapat dijalankan oleh kami khususnya dan sahabat semua bermanfaat. Kami mohon diikhlaskan bila ada salah kata. Kita akan berjumpa kembali di penghujung Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ketinggalan episode kami yang terakhir tentang 25 Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.